mukjizat Nabi itu ada mukjizat maknawiyah, dan itu yang lebih kekal. Al-Quran ini mukjizat maknawiyah. Ada mukjizat hissiyah. Mukjizat hissiyah itu mukjizat yang indrawi, bisa dilihat dengan mata oleh orang yang hidup sesama dengan beliau. Tapi ini mukjizat hissiyah kan derajatnya di bawah mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah dia bersifat kekal. Kalau hissiyah kita cuma dengar ceritanya saja, bahwa pernah terjadi. Meskipun tentu kita tetap wajib untuk mengimaninya. Jadi ceritanya malam-malam ada beberapa gembong kafir Quraisy datang menemui Nabi, terus meminta kepada beliau, "Ya Muhammad, kalau kamu benar-benar Nabi, kami butuh bukti." Bukti apa yang kalian inginkan? Itu bulan yang ada di atas sana, coba belah dua itu bulan. Nabi memohon kepada Allah. Maka kemudian bulan itu terbelah dua, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Sehingga kafilah-kafilah, kan ini bulan dilihat oleh bukan hanya oleh orang yang hidup, bukan hanya mereka yang datang ke Nabi, tapi semua yang melihat ke atas langit pada saat itu akan melihat bulan itu terbelah. Jadi kafilah-kafilah itu mereka melihat bagaimana bulan itu kemudian terbelah. Nah, di Al-Quran disebutkan itu, idzan syaqqatil qamar, surah Al-Insyiqaq, ketika bulan itu insyiqaq, ketika bulan itu terbelah. Tapi itu pun tidak lantas membuat mereka beriman. Nah, pada saat mereka melihat, mereka kemudian mengatakan, ini cuma, kalau bahasa kita kira-kira balik-balik mata ini. Cuma pandangan mata kita yang tertipu, sebetulnya tidak betul-betul terbelah. Penglihatan kita saja ini yang melihat ini terbelah. Nah, itu wajib kita imani. Ada atau tidaknya yang membuktikan di belakangnya secara sains. Sekalipun tidak ada yang mengatakan itu Pak ya, tetap wajib untuk mengimaninya. Jadi apa yang disampaikan secara sains itu sifatnya hanya ya untuk menguatkan saja, tapi tanpa itu pun sebetulnya wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sama Pak ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Nabi ini saya turunkan sedikit derajatnya. Tadi mukjizat yang wajib diimani. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita tidak diberitahu oleh para ilmuwan apa manfaatnya, tapi kalau sudah Nabi sunnahkan itu, ya kita laksanakan semampu kita. Nah, misalnya di antara sunnahnya Nabi kalau buang air kecil jongkok misalnya. Ya. Lalu kemudian para ilmuwan mengatakan, memang itulah cara buang air kecil yang paling bermanfaat untuk kesehatan. Beda kalau misalnya berdiri. Ya. Jadi sebetulnya penemuan ilmu kesehatan itu ada atau tidak adanya jangan mempengaruhi kita. Pokoknya tetap kita amalkan itu apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di situ. Mungkin demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab.